Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nalika Nasirulika. Saya dari kelompok 4 IPS 3. Saya akan menjelaskan tentang suku Batak. Suku Batak merupakan salah satu bangsa terbesar di Indonesia berdasarkan sensus dari Badan Pusat Istilah pada tahun 2010. Nama ini merupakan sebuah tema kolektif untuk mengidentifikasi beberapa suku bangsa yang mengklaim dan berasal dari pantai barat dan pantai timur di Provinsi Sumatera Utara. Suku bangsa yang dikategorikan sebagai Batak dan Angka Karo, Mandaling Pakpak atau Paidiri, Simbalungun dan Toba. Batak adalah rumpun suku-suku mendiami sebuah besar wilayah Sumatera Utara. Namun, sesekali orang menganggap penyebutan Batak hanya pada suku Toba, padahal Batak tidak hanya suku Toba. Saat itu pada umumnya orang Batak menganut orang Kristen, Protestan, Kristen Katolik, dan Islam. Tetapi pada pula yang menganut kepercayaan tradisional, yakni tradisi Malim atau yang bisa disebut penganut Pramalim, dan juga penganut kepercayaan animisme, walaupun kini jumlah penganut kedua ajaran ini sudah semakin berkurang. Kelompok ini berasal dari Asia Selat dan bermigrasi ke Nusantara melalui pusat Sumatera. Dari Semenanjung Malaya, mereka menyeberang ke Pulau Sumatera dan akhirnya menetap di suatu danau Toba, Sumatera Utara. Kelompok Prato Melayu kemudian membangun sebuah permukiman di Sanjur mula-mula. Permukiman tersebut mengembangkan menyebarkan wilayah sekitarnya. Ada beberapa versi tentang nenek moyang suku bangsa Batak. Salah satu versi menyebutkan bahwa nenek moyang suku Batak adalah Raja Batak atau ditulis dengan Gianto. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah suku Batak. Orang Batak adalah penutur bahasa Austronesia, tapi tidak diketahui kapan nenek moyang orang Batak pertama kali bermukim di Tapanuli dan Sumatera Timur. Bahasa dan bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahwa orang-orang yang berbahasa Austronesia dari Taiwan telah berpindah ke wilayah Filipina dan Indonesia sekitar 2.500 tahun lalu, yaitu pada zaman batu muda Neolitikum. Karena hingga sekarang belum ada artefak Neolitikum yang ditemukan di wilayah Batak, maka dapat juga bahwa nenek moyang Batak baru bermigrasi ke Sumatera Utara pada zaman logam. Pada abad ke-6, pedagang-pedagang Tamil asal India mendirikan kota dagang bernama Barus yang terletak di pesisir barat Sumatera Utara. Mereka berdagang kapur barus yang diusahakan oleh petani-petani di pedalaman. Kapur barus dari tanah Batak bermutu tinggi sehingga menjadi salah satu komoditas ekspor di samping kemenyan. Pada abad ke-10, barus diserang oleh Sriwijaya. Hal ini menyebabkan terusirnya pedagang-pedagang Tamil dari pesisir Sumatera. Pada masa-masa berikutnya, pedagang kapur barus mulai banyak dikuasai oleh pedagang Minangkabau yang mendirikan koloni pesisir barat dan timur Sumatera Utara. Koloni-koloni mereka terbentang dari Barus, Sorkam, hingga Natal. Hingga saat ini, teori-teori masih diperdebatkan tentang asal-usul dari bangsa Batak. Mulai dari pulau, Indochina, Mongolia, Mizoram, dan yang paling kontroversial 10 suku yang hilang dari Israel. Lokasi dan letak geografis suku Batak. Sumatera Utara adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Sumatera. Provinsi ini beribu kota di kota Medan. Sumatera Utara merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar keempat di Indonesia, setelah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Provinsi Sumatera terletak pada 14 Lintang Utara dan 98-100 Bujur Timur. Sumatera Utara pada dasarnya dapat dibagi atas pesisir timur, pegunungan Bukit Barisan, pesisir barat, Kepulauan Nias. Pesisir timur merupakan wilayah di dalam provinsi yang paling pesat perkembangannya karena persyaratan infrastruktur yang relatif lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Wilayah pesisir timur juga merupakan wilayah yang relatif pada konsentrasi pendudukan dibandingkan wilayah lainnya. Pada masa kolonial Hindia Belanda, wilayah ini termasuk residen Sumatera Oskus yang bersama Provinsi Riau. Pegunungan Bukit Barisan di wilayah ini tengah provinsi berjajar pegunungan Bukit Barisan. Di
pegunungan ini terdapat beberapa wilayah yang menjadi kantong-kantong konsentrasi penduduk. Daerah di sekitar Danau Toba dan Pulau Samosir merupakan daerah padat penduduk yang menggantungkan wilayah hidupnya pada danau ini. Pesisir barat merupakan wilayah yang cukup sempit dengan komposisi penduduk yang terdiri dari masyarakat Batak, Minangkabau, dan Aceh. Namun, secara kultur dan etnolinguistik, wilayah ini masuk dalam budaya dan bahasa Minangkabau. Daerah Kepulauan Nias. Daerah ini beriklim tropis pada bulan Mei hingga September. Curah hujan ringan, sedangkan Oktober hingga April curah hujan relatif lebih lebat akibat intensitas udara yang lembab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dari kelompok 4, saya kelas lulus TPS 3. Saya akan menjelaskan budaya dalam suku Batak. Sistem kekerabatan suku Batak terbagi dalam 6 kategori atau puak, yaitu Batak Toba, Batak Karo, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Angkola, dan Batak Mandailing. Setiap puak memiliki ciri khas dalam nama marga yang berfungsi sebagai tanda adanya tali persaudaraan. Karena orang Batak menganut paham garis keturunan Bapak, maka dengan sendirinya marga tersebut juga berasal dari Bapak. Satu puak terdiri dari banyak marga, sedangkan untuk menemukan seseorang berasal dari garis keturunan mana dan bagaimana posisinya dalam sebuah marga dapat menggunakan torombo. Orang Batak meyakini bahwa dengan menggunakan torombo dapat diketahui asal-usul seseorang pada si Raja Batak. Agama orang Batak mayoritas beragama Kristen, Protestan, Katolik, dan sebagainya lagi beragama Islam. Selain itu, ada pula masyarakat yang menganut kepercayaan tradisional seperti agama Malim dan animisme. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, jumlah penganut kepercayaan tradisional semakin berkurang. Suku Batak menggunakan beberapa logat dalam kehidupan sehari-harinya sebagai berikut. Logat Karo dipakai oleh orang Karo, logat Pakpak dipakai oleh orang Pakpak, logat Simalungun dipakai oleh orang Simalungun, logat Toba dipakai oleh orang Toba, Angkola, dan Mandailing. Suku Batak memiliki tradisi mangulosi, yakini acara pemberian kain tenun khas Batak yang diberi nama ulos. Oleh masyarakat Batak, kain ulos mempunyai makna pemberian perlindungan dari segala cuaca dan keadaan. Biasanya orang yang mangulosi adalah sosok yang dituakan dalam adat Batak atau disebut hula-hula. Selain tradisi mangulosi, suku Batak dikenal memiliki tari tortor yang dipertunjukkan dalam berbagai acara seperti pernikahan, ritual agama, dan menyambut tamu. Dalam berbagai macam acara tersebut, biasanya dimainkan alat musik suku Batak sejenis gamelan yang disebut dengan lima taganing. Karakteristik Syahid suku Batak merupakan suku bangsa dengan populasi terbesar ketiga di Indonesia yang yakni sebanyak 3,5%. Suku ini berasal dari umumnya tinggal di Sumatera Utara. Satu suku Batak memiliki suku yakni suku Batak Mandailing, Batak Toba, Batak Kepulauan Batak, Angkola, Karo, dan lain-lain. Ciri suku Batak memiliki nama keluarga atau marganya kan menjadi penanda asal silsilah keluarga, tidak menikah dengan paribanan. Adalah istilah dalam suku Batak paribanan suku keluarga rokap jodoh suku di sini berasal suku karena tidak semua bisa menikah dengan suku. 4. Marta Rombo. Rombo alias bertutur dan mencari hubungan saudara atau dengan yang lain, jadi misalnya bertemu dengan orang yang biasa ditanyakan oleh marganya apa, kemudian selalu berusaha mencari hubungan perkalian dan marga sendiri.